Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Saatnya kami hadirkan saat ini yaitu Bisnis Bali News. Kami akan berbincang-bincang tentang kondisi sektor pariwisata, tepatnya kondisi sektor transportasi di Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini memang terkait dengan imbas terhadap sektor pariwisata di Bali. Ini menjadi sektor yang paling parah terdampak ini terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, kemudian bagaimana dengan sektor transportasi? Ini akan kami bahas bersama Ketua Organda Bali, yaitu Bapak Ketut Edi Dharma Putra. Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Om Swastiastu, Pak Pradana Iya. Putra. Apa kabar Pak? Baik-baik, dalam Iya. kondisi sehat. Baik, Bapak, kita dalam kondisi yang kurang baik dengan wabahnya COVID-19. Ini artinya sektor pariwisata terdampak. Kemudian ini juga imbasnya ke transportasi. Ini kan dua sektor yang saling berhubungan. Ini bagaimana Bapak bisa mendeskripsikan penggambaran kondisi saat ini khususnya teman-teman ini di sektor transportasi, Bapak? Silahkan. Iya, Pak Adi, selamat malam. Pemirsa di rumah juga selamat malam. Ya, tentunya kita tahu bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ya, kondisi transportasi sangat memprihatinkan, Pak. Ya, kita ketahui seperti angkutan tidak dalam trayek, seperti pariwisata, angkutan pariwisata. Ini bulan Februari sudah tidak beroperasi lagi, tidak bergerak lagi. Iya. Ya. Nah, apalagi dengan taksi lagi, dengan hotel-hotel yang sudah banyak yang tutup, mal-mal banyak tutup, ini juga sangat mempengaruhi karena tidak ada bangkitan-bangkitan lagi penumpangnya. Begitu pula angkutan sewa, ya ini juga sama kondisi. Nah, angkutan dalam trayek, angkutan kota, angkutan Angdes, angkutan AKDP, AKAP, ya nasibnya juga sama, karena mulai mobilitas orang itu rendah, sehingga tidak sesuai lagi, sehingga para pengusaha ini tidak mampu lagi membayar kewajiban pada finance, yaitu pada bank, leasing, ya pinjaman-pinjamannya ini tidak tercover lagi karena masukan tidak ada. Nah, itu kira-kira yang ada, Pak. Baik, ini kan kondisi serba sulit ya Pak ya, dampaknya luar biasa begitu. Nah, ini terkait dengan kondisi transportasi kita begitu. Apa yang saat ini bisa atau masih diupayakan oleh Organda ini untuk bisa melakukan respon terkait dengan pandemi COVID-19 ini khususnya bagi teman-teman di sektor transportasi, Pak? Ya, secara langkah-langkah yang dilakukan oleh Organda tentunya secara organisasi telah melaporkan ke DPP Organda tentang pendataan daripada kendaraan, perusahaan, awak kendaraan ya, sehingga datanya nanti komplit di DPP. Dan kami sudah mengambil sikap bersurat kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat diberikan relaksasi lah, penundaan pembayaran. Ya, hal ini juga sudah ditanggapi surat kami dengan OJK, cuman tanggapannya masih normatif. Ya, jadi pengusaha disuruh peminjam, nasabah disuruh lagi mengadakan negosiasi kepada bank. Nah, hal ini pun kita akhirnya mencoba menjadi pendamping. Kita mengambil dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk kiranya bisa membantu menyalurkan aspirasi kami kepada bank maupun leasing-leasing. Karena tidak ada sama ketentuannya, yang kita harapkan bisa sama. Begitu pula kita mencoba juga dengan kondisi real yang ada sekarang ini, kita mencoba bersurat pada Gubernur Bali tentang penghapusan denda bunga, maupun dari PKB, pajak kendaraan bermotor ya, bunga dan dendanya. Dan ini kami cukup berterima kasih, sangat responsif daripada Pak Gubernur, sehingga sudah dituangkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 2020 ya, yang isinya tentunya tentang penghapusan bunga dan denda daripada pajak kendaraan bermotor maupun BPNKB. Itu berlaku 21 April sampai 28 Agustus 2020. Nah, ini kami berterima kasih kepada Pak Gubernur ya, yang telah begitu sigap membaca situasi kondisi yang ada.
Terus kami juga melakukan penyemprotan disinfektan dengan instansi terkait ya di terminal Mengui maupun terminal Ubung ya. Terus mensosialisasikan ke pencegahan COVID-19 ya, bagaimana kepada para penumpang, kepada para awak kendaraan yang harus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, sehingga mengurangi nanti akan terjadinya itu, kira-kira begitu Pak. Iya, baik, tadi luar biasa sekali sudah ada support dari Pak Gubernur ya Pak ya, begitu ya. Artinya Iya, ini betul, sudah betul, menjadi baik. perhatian, concern pemerintah daerah untuk Organda pemerintah begitu daerah, ya. ya. Baik, ini kalau boleh juga dijelaskan Pak, memang semua dalam kondisi yang tidak baik, memprihatinkan. Kalau tanpa mendramatisir begitu, teman-teman Iya, saudara-saudara yang seperti tadi driver dan sebagainya ini saat ini mereka apa yang mereka lakukan Pak? Yang driver Pak, Iya. ya apa yang diharapkan oleh pemerintah Pak ya, dari gininya Pak, apa yang dilakukan. Kalau kita berharap dari pemerintah ya agar perusahaan dapat diberikan grace period Pak. Iya. Jadi grace period penundaan dari bunga dengan tidak membayar pokok bunga. Karena kenapa Pak? Karena seperti angkutan pariwisata sudah tidak bergerak, sudah tidak mendapatkan apa-apa. Itu harapannya kepada, dan dibebaskan tentunya retribusi seperti pajak, STNK, sehingga meringankan beban-beban daripada anggota kami. Gitu kira-kira Pak. Itu untuk sementara para driver atau mungkin yang profesi lain yang berhubungan dengan transportasi, berarti mereka apakah beralih profesi atau seperti apa Pak saat ini? Oh iya, kondisinya masih dirumahkan, tetapi ini ada kabar baik dari Polri ya. Kakor Lantas utamanya dia memberikan BLT ya. Oh iya. Itu memberikan 600.000 Pak, 600.000 selama 3 bulan, di mana supir-supir Bali ini berjumlah 6.249 itu akan diberikan Pak. Namun tidak hanya diberikan begitu saja, tentunya harus dengan bagaimana nanti ada pendidikannya, pendidikan sesi pertama mungkin terkait dengan penanggulangan pencegahan daripada COVID-19, selanjutnya seksi safety daripada driving, terus terakhir ya diberikan pelajaran bahasa Inggris lagi. Nah itu dari Polri, dan ada juga dari Kementerian Pariwisata Kreatif memberikan sembako Pak. Iya. Sembako, jadi 900 jumlah hampir 900-an Pak, 957 supir yang terdaftar itu sudah akan diberikan sembako Pak. Baik. Nah itu yang diberikannya sih dari GIPI, dari stakeholder GIPI itu kebetulan dari DPU Angkutan Pariwisata Pawiba itu mendapatkan sebagai stakeholder mendapatkan juga 995 itu Pak. Baik. Pak, untuk para supir. Iya Pak Edi, kalau kondisi sekarang ini kira-kira dari Organda apa yang bisa dilakukan gitu? Artinya untuk mensupport secara psikologis ataupun tadi kan sudah dijelaskan bantuan-bantuan, tapi secara psikologis apa yang mungkin Organda bisa lakukan untuk para pelaku di sektor transportasi Pak? Ya, pelaku di sektor transportasi yang kita bisa ginikan kan bagaimana menyongsong hari esok lebih baik daripada hari ini, kan itu intinya Pak ya. Untuk hal tersebut ya kita harus betul-betul harapan-harapan dari seluruh pemerintah maupun kita menjaga diri untuk bagaimana COVID ini bisa berlalu, kan begitu ya. Kalau berlalu makin cepat berlalu makin ekses kita untuk berusaha. Jadi kita membatasi diri, ruang gerak, begitu ya. Baik, Pak Edi terakhir ini mungkin masih ada harapan atau mungkin juga sekaligus semangat ini khususnya bagi para pelaku di sektor transportasi. Mungkin juga apa yang ingin juga Pak Edi sampaikan kepada ya siapa tahu mungkin pemerintah juga masih punya kepedulian yang luar biasa khususnya untuk para pelaku di transportasi. Silakan Pak. Ya. Supaya pemerintah ya dalam hal ini kalau memang ini masih berkelanjut terus memberikan perhatian dan bantuan terhadap stakeholder maupun staf daripada angkutan. Jadi bagaimanapun juga ini kan jangan sampai redup terus hilang. Itu ya. Jadi usaha juga ini ke depan kita akan songsong lebih baik daripada hari ini. Tentunya apapun yang akan terjadi kita memulai dengan yang terbaik gitulah.
Baik, itu saja Pak ya, sudah cukup ya Pak? Oke. Baik, Ya. pemirsa demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Ketut Edi Dharma Putra. Pak Edi tetap semangat, khususnya juga dengan seluruh pengurus Organda dan juga jajaran. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Baik pemirsa, kami akhiri Bisnis Bali News dengan topik kondisi sektor transportasi di Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perbincangan kami bersama Ketua Organda Bali Bapak Ketut Edi Dharma Putra. Sekali lagi Pak Edi, terima kasih waktunya untuk perbincangan ini dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.